Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma yanfa'una wasfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Sahabat GM semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Lanjutkan belajar memaknai kitab Kifayatul Awam fima yajibu alaihim min ilmil kalam. Karangan Syekh Muhammad Fadali Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sudah sampai di sifat Allah yang keenam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam al-wahdaniyatu. Esa. As-sifatu sadisatu al-wajibatu lahu ta'ala. Bermula sifat yang keenam. Bermula sifat yang keenam al-wajibatu yang wajib ianya sifat. Wajibatu na'a kepada sifat. Sifat yang keenam, sifat yang wajib ianya sifat lahu baginya Allah Ta'ala itu al-wahdaniyatu esa. Esa pada zat, wasifati esa pada sifat, wal af'ali dan esa pada af'al. Nah, ini. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Bimakna adami ta'adud. Hal keadaan esa dengan makna tidak berbilang. Nah, tidak berbilang. Maknanya zat Allah nanti tidak berbilang, tidak banyak. Sifat Allah nanti tidak banyak. Tapi tidak banyak maksudnya bagaimana nanti? Nah, adapun af'al perbuatan Allah nanti banyak. Jadi ada ta'adud ini kembali ke zat dan sifat saja. Esa pada zat tidak berbilang zat. Esa pada sifat tidak berbilang sifat. Adapun af'al ini berbilang nanti kan. Banyak perbuatan Allah. Jadi tidak berbilang kita maknai wahdah. Apa mana esa? Mana esa tidak banyak. Nah itu aja. Kemudian sebagai gambaran. Esa pada zat nanti ada dua makna. Esa pada sifat juga ada dua makna, dua pengertian. Esa pada perbuatan ada satu pengertian. Jadi semuanya lima. Esa pada zat ada dua nanti. Eh, Esa pada sifat juga ada dua. Esa pada af'al ada lima. Ya. Nah, sehingga nanti muncullah kam, lima kam. Nah, nanti gambaran di depan. Wa makna kaunillah. Bermula makna adalah Allah Ta'ala itu esa pada zatnya Allah. Apa makna Allah esa pada zat? Ada dua makna. Yang pertama itu an-nazatahu langsung jadi khobar makna. Makna adalah Allah Ta'ala itu esa pada zatnya itu an-nazatahu. Wah sungguh zatnya Allah Ta'ala itu laisan. Tidak ada ianya zat, itu murakkabatan, itu yang tersusun min ajzain dari bagian-bagian. Esa pada zat ada dua makna. Makna pertama, zat Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Zat Allah bukan terdiri bagian tangan, ada bagian kaki, ada perut, ada kepala, dan sebagainya. Enggak seperti itu, enggak. Zat Allah itu esa. Apa makna esa? Tidak terdiri dari bagian-bagian. Nah, karena nanti kalau zat terdiri dari bagian-bagian itu menunjukkan kepada hajat. Sebahagian butuh kepada sebahagian yang lain agar sempurna kan. Manusia punya tangan, punya kaki. Kita butuh kepada tangan. Kalau nggak ada tangan, kekurangan. Kita butuh kepada kaki. Ya, dan butuh kepada bagian-bagian yang lain, kepada jantung dan seterusnya. Dari satu bagian dengan bagian yang lain kan saling terikat, butuh. Nah, itu menunjukkan kepada kekurangan. Allah nggak seperti itu. Makna esa pada zat yang pertama yaitu zat Allah tidak murakkab, tidak terdiri dari bagian-bagian. Watarkibu yusama kaman muttasila. Ini kaman bacanya. Bermula tarkib, tersusunnya zat itu yusama. Dinamakan akan dianya tarkib kam muttasil. Kalau kita menyatakan zat terdiri dari bagian-bagian, katakanlah di sini zat Allah. Kita bilang zat Allah terdiri dari bagian-bagian. Itu namanya kam mutasil namanya. Arti kam jumlah. Mutasil bersambung, jumlah yang bersambung. Ada bagian-bagian kan berjumlah itu. Mutasilan bersambung dalam satu zat. Zat tersusun dari bagian-bagian disebut kam mutasil. Kam mutasil ini mustahil nanti pada Allah. Dinafikan oleh esa pada zat.
Ketika kita menyatakan esa pada zat, zat Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Nah, berarti menafikan terdiri dari bagian-bagian. Terdiri dari bagian-bagian namanya kamutasil. Kamutasil dinafikan oleh esa pada zat. Wabi makna. Nah, ini makna kedua. Wabi makna kita atas kepada anna zatahu. Wabi makna annahu laisa zatun fil wujudi wala fil imkani tushbihu zatahu ta'ala. Nah, makna adalah Allah Ta'ala itu esa pada zatnya itu. Makna yang kedua kah? Bimakna dengan makna bahwa sungguh hal dan syaat itu laisa zatun. Tidak ada satu zat pun fil wujud dalam wujud di alam raya alam semesta. Bahwa sungguh hal dan syaat itu tidak ada satu zat pun dalam wujud, tidak pula dalam mungkin wujud, itu tusbihu yang menyerupai ianya zat akan zatnya Allah Ta'ala. Ya, nah itu. Tidak ada satu zat pun dalam wujud, tidak pula dalam mungkin wujud, itu yang menyerupai ianya zat akan zatnya Allah Ta'ala. Jadi makna esa pada zat yang kedua, nggak ada zat lain. Nggak ada selain Allah yang memiliki zat yang sama dengan zat Allah. Nggak ada dari selain Allah zat yang sama dengan zat Allah. Atau nggak ada zat lain seperti zat Allah. Nah itu. Kan ada dua nih kan. Pertama, zat Allah nggak terdiri dari bagian-bagian. Kalau terdiri namanya kamutasil, mustahil. Yang kedua, nggak ada zat lain seperti zat Allah. Nggak ada zat lain seperti zat Allah. Wahadihil musyabahatul mustahilatu tusamma kaman munfasilah. Bermula ini menyerupai. Yang mustahil ianya musyabah, ianya menyerupai itu sama dinamakan akan dianya musyabah akan kam munfasil. Jadi kam tadi jumlah munfasil terpisah kan? Terpisah. Ada zat lain seperti zat Allah. Nah itu kan terpisah. Ada zat lain seperti zat Allah. Itu namanya kam munfasil. Mustahil juga. Ada zat lain seperti zat Allah. Namanya kam munfasil. Ini mustahil juga. Nah itu. Fal wahdaniyatu fi dzati nafatil kamaini. Maka bermula esa pada zat itu menafikan ia akan dua kam. Esa pada zat tadi maknanya dua kan? Nah, makanya yang dinafikan pun dua. Maka bermula esa pada zat itu menafikan ia akan dua kam. Yang mana dua kam? Al muttasila fidza yang mutasil pada zat wal munfasila fiha dan yang munfasil padanya zat. Kesimpulannya zat Allah esa. Apa makna zat Allah esa? Ada dua. Pertama, zat Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Tidak. Kalau terdiri namanya kamutasil fidza. Makna kedua, nggak ada zat lain seperti zat Allah. Kalau ada zat lain seperti zat Allah, namanya kam fasil fidzat. Kam fasil fidzat ya. Nah, jadi esa pada zat tadi dia menafikan dua kam ini. Baik yang mutasil, maknanya zat Allah terdiri dari bagian-bagian. Atau kam fasil, ada zat lain yang seperti zat Allah. Kedua-dua kam ini dinafikan oleh esa pada zat. Nah, kemudian wa makna wahdatihi ta'ala fi sifati. Bermula makna esanya Allah Ta'ala pada sifat. Di bagian kedua tadi kan di atas esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Esa pada zat sudah. Ada dua makna. Kemudian bermula makna esanya Allah Ta'ala pada sifat itu annahu. Wa sungguh hal dan sya'n itu laisalahu. Tidak ada baginya Allah Ta'ala itu dua sifat. Muttafiqatan yang sama keduanya fil ismi pada nama dan makna. Allah esa pada sifatnya. Apa makna esa pada sifat? Enggak ada dua sifat yang sama nama dan makna bagi Allah. Enggak ada bagi Allah dua sifat yang sama nama dan makna. Bahkan sama nama pun enggak ada, sama makna pun enggak ada. Apalagi sama nama dan makna. Enggak ada. Enggak boleh Allah punya dua kudrah, punya dua ilmu, punya dua iradah. Enggak. Nah, jadi makna Allah esa pada sifat, Allah memiliki satu ilmu. Dengan ilmu itu Allah mengetahui segalanya. Allah memiliki satu kudrah. Dengan kudrah itu Allah mampu
melakukan apa yang Allah inginkan. Nah, itu makna esa pada sifat, maknanya Allah tidak memiliki dua sifat yang sama nama dan makna. Sifat Allah satu. Itu esa. Ya. Mana contoh dua sifat yang sama dalam nama dan makna? Kakudrata ini seperti Allah punya dua kudrah. Ini contoh enggak seperti itu. Wa ilma ini dua ilmu, wa iradata ini dan dua iradah. Nah, jadi makna esa pada sifat pertama, Allah tidak memiliki dua sifat yang sama nama dan makna. Sama nama pun nggak ada. Sama makna pun nggak ada. Falaisa lahu ta'ala illa kudratun wahidatun. Maka tidak ada baginya Allah Ta'ala kecuali satu kudrah. Wa iradatun wahidah, kecuali satu iradah. Wa ilmun wahidun, dan kecuali satu ilmu. Khilafan li abi sahalil qaili. Khilafan. Aqulu qawlan khilafan. Qawlan mukhalifan. Ya. Maf'ul mutlak. Berbeda bagi Abi Sahal. Al-Qaili yang berkata yanya Abi Sahal. Apa katanya? Bi anna lahu ta'ala uluman bi'adadil ma'lumat. Dengan bahwa sungguh baginya Allah Ta'ala itu pengetahuan-pengetahuan dengan sejumlah, itu ilmu-ilmu dengan sejumlah pengetahuan. Ya. Abi Sahal berkata, bagi Allah itu punya ilmu dengan sejumlah maklumat. Ya. Karena yang perlu diketahui banyak banget, ilmu Allah banyak banget menurut Abi Sahal. Ahli sunnah, Abi Sahal ahli sunnah juga kan. Tapi selain Abi Sahal menyatakan cukup satu ilmu, dengan satu ilmu Allah mengetahui segala maklumat. Ya, sudah. Begitu aja. Wahada, bermula ini. Ini maksud saya ta'addudu. Ta'addudu ini makna hadza kan. Ta'addudu kita baca. Bermula ini. Ini maksud saya at-ta'addudu fi sifati yusamma kamman muttasilan fi sifati. Bermula ini maksud saya ta'addudu. Bermula berbilang-bilang pada sifat, artinya banyaknya sifat, maknanya ada dua sifat, tiga sifat yang sama nama dan makna. Bermula berbilang-bilang dalam sifat itu yusama dinamakan akan dianya ta'adud akan kam muttasil pada sifat. Nah, kembali ke awal, esa pada sifat maknanya ada dua. Makna pertama, Allah tidak memiliki dua sifat yang sama nama dan makna. Tidak, tidak. Kalau Allah memiliki dua sifat yang sama nama dan makna, itu namanya kam muttasil. Kam muttasil pada sifat. Mustahil ini. Ini bimakna, ini wabi makna tambahan. Wabi makna, ini makna kedua bagi esa pada sifat. Wabi makna annahu laisa li ahadin sifatun tusbihu sifatan min sifatihi ta'ala. Dan esa pada sifat dengan makna bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada bagi siapapun itu sifat tusbihu yang menyerupai hanya sifat akan satu sifat dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Esa pada sifat yang kedua, enggak ada siapapun yang memiliki sifat seperti sifat Allah. Enggak ada siapapun yang memiliki sifat seperti sifat Allah. Itu makna esa pada sifat yang makna makna kedua bagi esa pada sifat. Artinya cuma Allah saja yang memiliki sifat seperti itu. Orang lain juga selain Allah memiliki ilmu, tapi ilmu kan enggak seperti ilmu Allah kan. Ya, hanya nama saja nama, tapi hakikatnya enggak. Nah itu. Kembali lagi, esa pada sifat maknanya dua. Makna pertama, Allah tidak memiliki dua sifat yang sama nama dan makna. Kemudian enggak ada selain Allah memiliki sifat seperti sifat Allah. Nah, kalau yang lain memiliki sifat seperti sifat Allah namanya kamu fasil sifat nanti. Mustahil juga. Nah, ini rada berbelit-belit ya penjelasan saya. Wahada bermula ini maksud saya kaunon li ahadin sifatun. Kaunon li ahadin sifatun. Kaunon li ahadin sifatun ila akhiri yusamma kaman munfasilan fi sifati. Bermula ini apa? Maksud saya bermula keadaan. Bermula adalah bagi seseorang itu sifat yang menyerupai sifat Allah. Jadi ila akhirihi ini ibarat dari laisa li ahadin sifatun. Tidak ada bagi siapapun sifat yang menyerupai sifat Allah. Cuma di sini tadi laisa, di sini pakai kaunu. Ya.
Karena tadi di atas kan makna esa pada sifat. Ini memaknai lawannya. Bermula ini maksud saya, kaunun adalah bagi siapapun itu sifat yang menyerupai akan sifat Allah. Itu makna ila akhiri yusama dinamakan akan ini kamu fasil pada sifat. Maknanya kalau ada selain Allah memiliki sifat seperti sifat Allah, kalau ada, nah itu namanya kamu fasil. Kamu fasil itu mustahil juga. Nah itu. Fal wahdatu fis sifati nafatil kamal muttasila wal munfasila fiha. Maka bermula esa pada sifat itu menafikan ia akan kam mutasil dan akan kam fasil padanya sifat. Kesimpulan sementara, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Baru kita bahas dua, esa pada zat, esa pada sifat. Esa pada zat ada dua makna. Zat Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Kalau terdiri, namanya kam mutasil fizat. Mustahil. Makna kedua, tidak ada zat lain seperti zat Allah. Kalau ada, namanya kam mumfasil fidzat. Dua kam tadi dinafikan oleh esa pada zat. Kemudian esa pada sifat ada dua makna. Makna pertama, Allah tidak memiliki dua sifat yang sama nama dan makna. Kalau Allah memiliki, namanya kam muttasil fi sifat, mustahil. Makna kedua, enggak ada siapapun yang memiliki sifat seperti sifat Allah. Kalau ada yang memiliki sifat seperti sifat Allah, namanya kam munfasil fi sifat. Baik kam mutasil pada sifat atau kam munfasil pada sifat, dua-duanya dinafi oleh esa pada sifat. Nah itu. Mudah-mudahan tersampaikan ya dengan segala kekurangan. Satu lagi esa pada af'al. Nah, ini esa pada af'al. Dia maknanya cuma satu, enggak dua. Kalau esa pada zat dua, esa pada sifat dua, esa pada af'al maknanya cuma satu. Wa makna wahdatihi ta'ala fil af'ali annahu laisa li ahadin minal makhlukati fi'lun. Bermula makna esanya Allah Ta'ala pada af'al, pada perbuatan itu, wah sungguh hal dan sya'an. Tidak ada bagi siapapun dari makhluk itu perbuatan. Nah itu. Apa makna Allah esa dalam perbuatan? Apa makna esa fil af'al? Esa dalam perbuatan. Maknanya, nggak ada siapapun selain Allah yang memiliki perbuatan. Nah, jadi bukan maknanya Allah tidak memiliki banyak perbuatan. Mestinya kan gitu kan? Esa. Makna esa mestinya perbuatan Allah tunggal. Tapi enggak. Bukan itu maknanya. Makna esa pada perbuatan, selain Allah enggak ada perbuatannya. Yang berbuat cuma Allah saja. Itu makna esa pada perbuatan. Yang berbuat cuma Allah saja. Nah, bukan makna esa pada perbuatan, perbuatan Allah cuma satu. Enggak. Karena perbuatan Allah banyak. Sekali lagi, bermula makna esanya Allah Ta'ala pada af'al itu bahwa sungguh hal dan sya'an tidak ada bagi siapapun dari makhluk itu perbuatan. Jadi selain Allah nggak ada perbuatannya. Yang ada perbuatan cuma Allah saja. Cuma Allah saja yang berbuat. Cuma Allah saja fa'il, yang lain maf'ul semua. Kan gitu. Kalau nahu apa namanya istilahnya? Nahu apa? Nahu ahli tauhid ya. Jadi yang fa'il itu cuma Allah. Yang melakukan segalanya Allah. Yang lain maf'ul semua. Semua yang diperbuat. Nggak ada perbuatan selain Allah. La fa'ila illallah kan? Nah, itu maknanya. Tidak ada bagi siapapun dari makhluk itu perbuatan. Cuma Allah saja yang berbuat. Itu makna esa. Bukan maknanya Allah tidak memiliki banyak perbuatan. Bukan. Nah, Allah memiliki banyak perbuatan. Bahkan cuma Allah yang berbuat. Yang lain tidak berbuat. Nah itu. Tidak ada bagi siapapun dari makhluk itu perbuatan. Selain makhluk nggak ada. Selain Allah nggak ada perbuatannya. Cuma Allah yang berbuat. Kenapa cuma Allah yang berbuat? Li'annahu ta'ala al-khaliqu li af'alil makhlukati minal anbiya'i wal malaikati wa ghairihima. Karena sungguhnya Allah Ta'ala itulah yang menciptakan bagi segala perbuatan makhluknya. Siapa makhluknya? Minal anbiya, dari para nabi, wal malaikati, para malaikat, dan selain keduanya. Ah, itu perbuatan semuanya perbuatan Allah. Cuma Allah yang berbuat. Selain Allah nggak ada yang berbuat. Misalkan selain Allah ada perbuatan, ini namanya kamun fasil.
fil af'al nanti namanya. Kam mumfasil fil af'al. Allah banyak perbuatannya. Ya, kan? Banyak perbuatan namanya kam muttasil fil af'al. Kam muttasil ini enggak ternafi. Memang sebut pada Allah. Dan artinya kesimpulan sementara selain Allah nggak ada perbuatan. Timbul pertanyaan. Pertanyaan begini gambarannya. Kadang ada seseorang ketika memperolok-olok wali misalkan kan. Ada seseorang yang memperolok-olok wali katakanlah. Nah, tiba-tiba orang itu mati atau sakit. Apakah itu bukan dibuat sakit oleh wali misalkan? Oh bukan, wali juga nggak ada perbuatannya ya itu di depan. Wa amma ma yaka'u min mauti syahsin. Adapun ma yang terjadi ia dari kematian seseorang. Au izaihi atau tersakitinya seseorang inda i'tiradihi masalan ketika protesnya seseorang sebagai contoh ala waliyin kepada seorang wali minal aulia dari wali-wali Allah. Ada seseorang menghina waliullah misalnya tiba-tiba dia mati atau tersakiti sakit. Nah, itu siapa yang membuat dia sakit atau mati? Fahuwa bi khalqillahi ta'ala. Maka dianya kematian seseorang atau dianya ma ya ka'u, wa kembali ke ma. Maka dianya ma yang terjadi ia baik kematian seseorang atau tersakiti seseorang itu bi khalqillahi ta'ala. Itu dengan ciptaan Allah ta'ala. Yakhluquhu. Menciptakan dianya Allah akan nyama ma ya ka'u yaitu kematian. Menciptakan ya Allah akan nyama inda ghadabil wali ketika marah wali ala hadzal mu'taridi kepada ini orang yang menentangnya. Jadi bukan wali yang menciptakan mati atau dia sakit. Itu izin Allah. Allah yang menciptakannya terjadi ketika wali marah. Nah, itu. Begitu aja ringkasnya. Wala tufassirul wahdata fil af'ali biqaulika. Jangan engkau menafsirkan. Wala tufassir ini kita baca nahi ya. Wala tufassir. Janganlah engkau menafsirkan al-wahdah akan esa pada af'al biqaulika dengan ucapanmu. Kata beliau, jangan kamu memaknai esa pada af'al seperti ini. Laisa li ghairillahi fi'lun ka fi'lihi. Tidak ada bagi selain Allah itu perbuatan seperti perbuatannya Allah. Nah, jangan begitu. Karena esa pada zat di atas kan begitu kan? Makna esa pada zat apa? Zat tidak terbagi, kemudian nggak ada zat lain seperti zat Allah. Nggak ada zat lain seperti zat Allah. Sehingga kita terpikir, esa pada af'al berarti nggak ada selain Allah yang memiliki perbuatan seperti perbuatan Allah. Kita memaknai begitu, nggak ada selain Allah memiliki perbuatan seperti perbuatan Allah. Berarti selain Allah memiliki perbuatan, cuma perbuatannya nggak sama seperti perbuatan Allah. Jangan seperti itu. Memang selain Allah nggak ada perbuatan sama sekali. Bukan ada tapi tidak sama, bukan. Memang tidak ada. Makanya beliau mengingatkan, jangan engkau menafsirkan esa pada af'al dengan ucapanmu. Tidak ada bagi selain Allah itu perbuatan seperti perbuatannya Allah. Jangan seperti itu. Kenapa? Li'annahu yaktadhi annahu li ghairillahi fi'lun. Li'annahu karena bahwa sungguhnya perkataanmu itu menghendaki ya bahwa sungguh hal dan sya'an bagi selain Allah itu ada perbuatan. Kalau kita bilang tidak ada bagi selain Allah perbuatan seperti perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Berarti seolah-olah ada perbuatan, cuma nggak mirip. Ya gitu. Li'annahu, karena sungguhnya ucapanmu menghendaki ia bahwa sungguhnya hal dan sya'an. Bagi selain Allah itu ada perbuatan. Lakinnahu tetapinya perbuatan. Laisa kafi'lillah, tidak ada ia seperti perbuatan Allah. Nggak boleh. Wahwa batilun. Dianya pemahaman, dianya iktidak, dianya pemahaman itu batil. Batil. Jadi selain Allah ada perbuatan tapi tidak sama dengan perbuatan Allah itu makna yang batil. Nggak boleh seperti itu. Memang selain Allah nggak ada perbuatan. Nah ini kan mazhab Asy'ari begitu. Bal huwallahu ta'ala al-khaliqu lil af'ali kulliha. Bahkan dianya Allah Ta'ala. Jadi huwa ini dhamir sya'an. Langsung Allahu. Bahkan bermula Allah Ta'ala itulah al-khaliqu yang menciptakan lil af'ali kulliha bagi perbuatan seluruhnya perbuatan. Semua perbuatan makhluknya Allah yang menciptakan. Makhluk enggak memiliki perbuatan. Nah, itu. Ini tentunya khilaf panjang lebar kan. Ini kita ngambil sebagaimana penjelasan di sini.
Falladhi waqa'a minka min harakati yadika inda dharbi Zaidin masalan bi khalqillahi ta'ala. Maka bermula alladhi yang terjadi ia dari kamu dari bergerak tanganmu. Maka alladhi yang terjadi ia dari kamu dari bergerak tanganmu ketika memukul si Zaid sebagai contoh. Itu bi khalqillah. Kita menggerakkan tangan untuk memukul orang lain. Itu ciptaan Allah. Bukan gerak kita sendiri. Nah itu. Itu dalam bab tauhid seperti itu kan. Tapi dalam fikih nanti kan beda lagi kan. Nah, maknanya ya kayak dalam pencurian. Kan kita nggak boleh beralasan kenapa kamu mencuri. Kan ciptaan Allah. Karena terjadi pada kita, kita tetap dihukum potong tangan. Nah, kita diperintahkan sholat, diperintahkan puasa kan. Nah, ini biarin dulu. Begitu dulu. Jadi alladzi yang terjadi ia dari kamu dari bergerak tanganmu ketika memukul si Zaid sebagai contoh itu bi khalqillah ciptaan Allah Ta'ala. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala berkata oleh Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah itu yang menciptakan ia akan kamu wa ma ta'malun dan amal kamu. Apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini karena beliau membawakan ayat ini sebagai dalil berarti wa ma ta'malun ini ditakwil jadi masdar. Wallahu khalaqakum wa amalakum. Kan gitu. Ma masdariyah. Allah itu menciptakan ia akan kamu dan akan perbuatanmu. Ini banyak ulama nanti yang protes kalau kita ngaji lagi kan. Syekh Fakhrul Razi nggak setuju ayat ini jadi dalil bahwa Allah yang menciptakan perbuatan. Karena ini melanggar siap. Karena sebelum ayat ini di belakang, Ata'buduna matan hitun, apakah kamu menyembah apa yang kamu pahat? Apakah kamu menyembah apa yang kamu ata'buduna matan hitun? Ma juga di sana. Apakah kamu menyembah apa yang kamu pahat? Apakah kamu menyembah patung? Kan gitu. Yang kamu pahat maknanya manhut isim maf'ul. Apakah kamu menyembah patung? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah itu menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Makna apa yang kamu kerjakan, patung tadi, itu ciptaan Allah juga. Karena patung itu dari batu. Allah menciptakan kamu dan Allah menciptakan patung-patung itu. Ngapain nyembah patung? Nyembah Allah saja. Jadi Allah tidak sedang berbicara perbuatan. Karena di ayat sebelumnya, Ata'budu namatan hitun. Apakah kamu menyembah apa yang kamu pahat? Apa yang kamu pahat? Batu bukan pahatan. Ya. Tidak berbicara masdar, berbicara isim maf'ul. Nah, makanya banyak ulama yang nggak setuju ayat ini jadi dalil bahwa Allah yang menciptakan segalanya. Harus cari ayat lain. Nah, tapi sepintas kita paham secara zahir. Ini banyak juga kan. Kil wal kal. Nanti dalam Ghifatul Awam juga ada. Kita ambil zahir karena tujuannya lebih ke memaknai ya. Wallahu khalaqakum Allah itu menciptakan ya akan kamu wa ma ta'malun dan amal kamu. Jadi kita diciptakan Allah, pekerjaan kita juga ciptaan Allah. Wa kaunu ghairillahi ta'ala lahu fi'lun yusamma kamman munfasilan fil af'ali. Dan bermula adalah selain Allah Ta'ala itu baginya itu perbuatan itu dinamakan akan dia akan kam munfasil pada af'al. Bermula keadaan selain Allah Ta'ala itu baginya selain Allah itu ada perbuatan dinamakan akan dia akan kam munfasil pada af'al. Kalau kita bilang selain Allah ada perbuatan namanya kam munfasil pada af'al. Jadi kam munfasil itu mustahil. Kesimpulannya, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada faal, menafikan lima kam yang mustahil tadi. Nah, ini kesimpulannya. Beliau mengambil kesimpulan. Fal wahdaniyatul wajibatu lillahi ta'ala nafatil kumumal khamsatal mustahilat. Maka bermula esa yang wajib ianya esa bagi Allah Ta'ala itu menafikan ia akan kam-kam yang lima. Kam yang mustahil. Kam yang mustahil ya. Beliau menggambarkan lagi lebih rinci biar mudah kita pahami. Wahdaniyah. Makna wahdaniyah esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Dia menafikan lima kam yang mustahil. Mana saja lima kam yang mustahil tadi? Kal kamul muttasilu fi dzati tarakkubuha min ajza'in. Maka kam muttasil pada zat itu tarakkubuha tersusunnya zat dari bagian-bagian. Kita bilang zat Allah tersusun dari bagian-bagian. Namanya kam muttasil. Nafi. Nggak boleh. Yang kedua, kamul munfasilu fiha, kam munfasil padanya zat. Ayyakuna, itu bahwa adalah baginya zat, itu zatun, zat lain. Tushbihuha yang menyerupai ianya zat akannya zat Allah Ta'ala. Adalah baginya zat Allah itu zat lain. Yang menyerupai ianya zat lain akannya zat Allah Ta'ala.
ada zat lain yang menyerupai zat Allah. Itu namanya kamun fasil, mustahil juga. Yang ketiga, kamul muttasilu fi sifat. Yang ketiga, ini sebenarnya di kitab biasa nggak pakai ketiga dan langsung kan. Dan bermula kam yang mutasil pada sifat itu. Ayakuna lahu bahwa adalah baginya Allah Ta'ala itu kudratani masalah. Kita bilang Allah punya dua kudrah. Itu namanya kam mutasil kan. Nah, itu mustahil juga. Pastinya Allah punya satu kudrah saja. Makna kam yang mutasil pada sifat bahwa adalah baginya Allah Ta'ala itu dua kudrah sebagai contoh. Mustahil. Kemudian kamul munfasilu fiha. Bermula kam yang munfasil padanya sifat. Itu ayakuna li ghairihi bahwa adalah bagi selainnya Allah Ta'ala itu sifatun. Sifat tusbihu yang menyerupai hanya sifat. Akan satu sifat dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Ada zat. Ada ya, selain Allah memiliki sifat seperti sifat Allah. Namanya kam munfasil pada sifat. Mustahil juga. Tinggal satu lagi. Wal kamul munfasilu fil af'a. Dan bermula kam munfasil pada afal itu ayakuna li ghairihi bahwa adalah bagi selainnya Allah Ta'ala itu perbuatan. Kita menyatakan selain Allah punya perbuatan. Namanya kam munfasil pada faal. Mustahil juga. Jadi esa pada zat, esa pada sifat, esa pada afal. Menafikan lima kam yang mustahil ini. Wahadil kumumul khamsatu intafat. Bil wahdaniyatil wajibati lahu subhanahu. Bermula ini kam-kam yang lima. Wahadihil kumumu. Namanya. Mubtada badal kepada hadhihi. Wahadihil kumumul khamsatu. Bermula ini kam-kam yang lima. Itu intafat. Ternafi ianya ini kam. Dengan esa al wajibati yang wajib ianya esa baginya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa maknal kam ada. Jadi makna kam itu bilangan. Titik dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal mahab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.